Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peternak Indonesia? Harapan saya semoga kalian tetap bersemangat, sehat walafiat, dan terus berkarya untuk bangsa. Agro TV kali ini berkunjung ke kandang milik Pak Yudi yang ada di Desa Ndayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Di kandang-kandang ini ada puluhan ekor sapi, terdiri dari sapi limusin dan sapi simental. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Yudi seputar sapi limusin dan sapi simental, dan nanti kita juga minta bocoran harga sapi di sini. Ini adalah sebuah inovasi bagi para peternak sapi di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita tonton videonya sampai selesai. Jangan di-skip. Saya ingatkan, yang belum subscribe, diperiksa dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe. Jika masih berwarna merah, ditekan hingga berubah menjadi hitam. Sebelahnya ada lonceng, dinyalakan. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Sudah bersama saya Pak Yudi, pemilik kandang sapi yang ada di Desa Ndayu, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pak, ini bisa dijelaskan ini ya, ini luas kandangnya berapa? Kalau luas lahan kita kurang lebih 3.000 meter persegi, Pak Bambang. Terus untuk kebutuhan kandang plus fasilitas kandang, tempat tidur, gudang pakan, tandon semuanya itu kita membutuhkan kurang lebih 2.000 meteran. Jadi kita masih ada 1.000-an meter persegi, ada di belakang itu kita tanami rumput untuk penunjang hijauannya para sapi-sapi ini. Di samping apa? Konsentrat ya? Iya, konsentrat. Jadi sistem pakan kita kombinasi konsentrat dengan hijauan, Pak. Ini kalau full, sepertinya ini sudah diangkut ini Pak ya? Sudah laku ini ya? Ada beberapa puluh yang sudah laku, yang kosong ini. Ini kalau full berapa ekor? Kalau full total kita ada 66 ekor. 66 ekor ya? 66 ekor. Pak, Anda apakah punya bakat atau hobi atau mungkin ada keturunan sehingga suka dengan bisnis? Ya, ini Pak Bambang. Jadi awal cerita gini, saya memang ini adalah keinginan, cita-cita saya sama mulai muda memang. Jadi saya background peternak nggak ada. Orang tua saya, bapak ibu saya bukan background peternak. Sama sekali. Kakek saya nggak ada peternak. Jadi memang saya murni ini nekat Pak, nekat ya. Jadi guru saya adalah YouTube, Google, literatur. Ya literatur saya baca-baca gitu. Sama saya sering sharing datang ke kandang peternak senior ya, lama-lama gitu. Saya pernah ke Malang, terus saya pernah ke Probolinggo, saya pernah ke Nganjuk, seperti itu. Itu saya datangi semua, saya sharing sama beliau-beliau yang lebih senior dengan saya. Jadi banyak masukan-masukan, ilmu-ilmu yang saya dapat. Ya, akhirnya saya kembangkan, saya kembangkan di kandang saya seperti ini. Jadi itu umumnya Pak Bambang. Saya nggak ada background sama sekali di dunia peternakan, nggak ada. Ini sudah berapa lama nih? 2 tahun Pak Bambang. 2 tahun ya? Saya masih PAUD Pak, masih tingkat PAUD. Saya masih junior, mungkin PAUD ya, mungkin PAUD. PAUD, tetapi sapi-sapinya sudah luar biasa ini. Dan sistem kandangnya ini seperti sangat bersih sekali. Pak, ini konsep kandang seperti ini bisa diterangkan Pak, biar teman-teman pemula yang ingin membangun kandang untuk peternak seperti panjenengan ini bisa sebagus ini atau sesehat ini Pak. Untuk para sahabat peternak, mulai bangunannya. Sistem konsep kandang saya adalah konsep kandang terbuka. Jadi bisa dikatakan kandang modern yang tidak tertutup. Jadi semua sirkulasi udara bisa keluar masuk. Cahaya juga bisa masuk. Jadi cahaya itu bisa mungkin katakan sepanjang hari masuk. Jadi sapi juga masih bisa tersinari matahari. Bisa dikatakan menambah pembentukan tulang mungkin gitu Pak ya. Jadi terus dari bau-bau kotoran dengan kandang terbuka gini kan bisa masuk, keluar. Tidak baunya tidak mengendap ya? Ya, tidak terlalu menyengat gitu, nggak apa-apa.
Terus jaringan-jaringan ini Pak, ada seperti tempat-tempat makan, tempat-tempat apa airnya ini gimana? Tempat makan, tempat minum kita sistemnya kita pakai pelampung, jadi tersedia sepanjang hari 24 jam itu kita tersedia. Jadi ada bak penampung di Tandon. ujung, ya tandon. Kita lengkapi dengan pelampung, mungkin nanti bisa dilihat. Jadi air ini permukaannya selalu rata, selalu sama, selalu penuh. Ya. Walaupun habis diminum oleh sapi, dia akan kembali akan nambah lagi. Akan nambah lagi. Terus untuk lantai ini Pak Bambang kita buat kemiringan ke belakang. Apa tujuannya Pak buat miring Pak? Ini untuk mengalirkan air kencing. Jadi supaya nanti air sapi yang kencing langsung miring ke belakang, kita tampung dengan saluran. Memudahkan mandi itu ya Pak? Iya, sama ini sapi saya kan tiap pagi saya mandikan Pak Bambang. Jadi wajib mandi sapi saya tiap pagi itu. Harus mandi. Jadi saya air itu kebutuhan pokok sekali. Mandinya berapa hari? Sehari 1 kali. Setiap hari ya? Setiap hari, setiap pagi jam 7 kita mandikan semua. Terus pemberian makan? Pakannya setelah mandi Pak. Sekitar jam 8:30 kita mulai pemberian pakan. Itu pakan konsentrat dulu? Konsentrat. Konsentrat dulu kita berikan. Mungkin jeda 2 jam baru kita beri hijauan. Rumput itu ya? Rumput ya. Kita rumput selalu menggunakan hijauan. Kalau kita nggak rumput odot, gajah atau pacong. Dicoper dulu ya? Kita chopper. Jadi saya tidak menggunakan damen Pak, saya tidak menggunakan rumput selain rumput gajah atau rumput pacong. Sapi-sapi gemuk-gemuk gini, apakah diberi makan comboran? Gini Pak Bang, sistem pakan di kandang saya bukan comboran, atau yang bahasanya itu sistem basah enggak ya, saya sistem pakan kering. Jadi konsentrat murni kita tuangkan di tempat pakan palung ini. Jadi nanti dimakan oleh sapi, kalaupun sapi istilah bahasanya butuh minum, dia akan minum sendiri. Jadi kita tidak jadikan satu sentrat dengan air, enggak. Jadi saya bukan kompor, itu sistem pakan kering. Murni kering. Jadi sapi itu minum sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau saya belajar di para peternak saya itu, jadi biar air liur sapi itu yang membantu proses pencernaan konsentrat di dalam rumen tadi. Apa perbedaannya sapi yang dicombor dengan sapi yang seperti panjenengan pakai ini sistemnya? Pakan kering, kalau saya selama ini saya alami, saya amati, sapinya lebih kebal Pak, lebih tahan atau lebih sapi tahan banting gitu Pak ya, tidak gampang sakit. Terus kedua performa dagingnya dia lebih padat, tidak berair gitu ya. Jadi terus dilihat mungkin kan lebih keras, lebih kenceng, seperti itu. Gak kendor gitu ya? Ya, gitu. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Kalau ada orang ya datang ke sini kemudian membeli sapi sebelum waktunya, misalkan ini kan untuk persiapan kurban ya, kurang 1 bulan, itu gimana sistemnya? Saya jelaskan dulu Pak Bambang. Jadi sistem saya jual sapi di kandang saya ada 2 sistem. Saya sistem timbang sama sistem jogrok. Di sistem timbang itu saya mulai bobot sapi 700 ke bawah atau maksimal 700. Saya adalah pakai sistem itu timbang ya, itu biasanya kita timbang 1 bulan sebelum hari H. Itu ditimbang hari juga, transaksi hari juga, harga itu juga, tapi kita free sampai perawatan hari H. 1 bulannya free. Plus sebulan itu? Ya, itu free perawatan tanpa biaya, plus ongkir biaya pengiriman wilayah Surabaya, Gresik sama Sidoarjo. Bagaimana Anda bisa meyakinkan kalau sapi yang dititipkan di tempat Anda itu bisa menambah bobotnya atau enggak malah berkurang? Gini Pak Bambang, kita jual sapi, saya bisnis transaksi, saya pinginnya barokah Pak. Jadi jangan takut para customer nanti beli sapi di kandang kami. Bahasa gini, sapi sudah terbeli. Ya betul ya. Makanya enaknya gitu. Dimakani seadanya karena sudah terjual enggak. Jadi kita jaga karena kita pelihara hewan hidup Pak. Jadi walaupun kita sudah laku, tetap kita perlakukan sama. Jadi enggak ada sudah terjual kita kurangi. Pasti dijamin pasti ada kenaikan ya. Pasti ada kenaikan. Itu bisa dicek nanti. Kadang ada customer yang sempat ngontrol ya mungkin 2 minggu sekali atau 2 minggu sebelum hari H itu dikontrol. Kadang ada yang bisa minta pengecekan
timbangan dari timbangan waktu transaksi ada kenaikan apa enggak. Bisa kita layani, gitu. kita layani ya. Kita buktikan bahwa itu memang kita pelihara sesuai dengan yang apa kita jalankan setiap hari sebelum terbeli sama customer. Pelayanan penjualannya itu paling jauh kemana Pak Yudi? Selama ini saya masih melayani wilayah Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo sama Gresik. Itu jarak kirim segitu itu ongkirnya free? Gratis Pak. Gratis ya, sampai di tempat ya? Iya. Sudah sampai ke depan rumah istilahnya seperti ini. Ini terdiri dari jenis sapi apa saja ini? Limosin sama simental saya Pak. Simental ya? Iya. Apa Pak perbedaan limosin sama simental? Sepengetahuan saya Pak ya, itu seperti ini ya, ini ada limosin Pak. Jadi mulai kepala sampai kaki, badan adalah semua berwarna merah kecoklatan seperti ini. Kalau mungkin yang simental itu seperti ada di nomor. Ya nanti kita lihat ya. Ya, itu biasanya kepalanya putih, kaki juga ngikuti putih, itu adalah klan simental. Yang paling penting ini Pak, agar para pemirsa tahu yang tertarik untuk membeli sapi di sini. Ini kita tanya harga mulai berapa Pak? Ini kalau kita jual di sistem timbangan Pak Bambang, kita jualnya kita main kilo, timbang hidup. Itu kita di harga 58 per kilo. 58 ribu per kilo. Ya. Untuk yang sistem jogrok bobot di atas 700. Nah, kebetulan sapi-sapi kita di kandang ini tinggal yang bobot besar, yang bobot di atas 800 kg ke atas, itu kita jual sistem jogrok. Itu harga mulai di angka 55 Pak. Oh 55 gitu ya? 55 juta. Jadi bervariasi. Bervariasi. Jadi saya bisa bedakan ini, jadi tidak semua sama. Ya. Karena saya tuh ada pengontrolan berat sapi Pak. Ya. Jadi saya tahu, oh ini bobotnya sekian, nanti harga sekian. Jadi real Pak, real. Jadi real, saya tidak tafsiran, karena kita ada timbangan khusus. Pokoknya agar tahu itu ancer-ancernya gitu loh. Jadi ancer-ancernya itu teman-teman itu kalau kira-kira berapa ya harganya, mulai harga berapa gitu loh. Jadi segitu Pak ya. Tapi bisa digoyang sedikit-sedikit kalau kita datang ke kandang ya. Itu bisa dibicarakan nanti setelah customer datang ke kandang. Gitu ya. Jadi biasanya kan customer kan tanya, kok sekian gitu. Saya bilang monggo kandang dulu aja, lihat barangnya dulu. Masalah jadi nggak jadinya itu urusan belakang ya. Yang penting monggo silaturahim dulu. Monggo ke kandang kita. Pak, kita lihat Pak kandangnya, sekalian lihat sapinya Pak. Iya Pak. Kita beri pakan center habis, kita jeda 2 jaman kurang lebih, baru kita berikan rumput hijauan yang sudah dicoper ya. Saya caca gitu. Ini tadi berarti sudah makan sentrat sudah sentrat ya. Yang ini namanya sapi limosin. Ini limosin Pak ya. Ya ciri-cirinya Pak bisa dijelaskan mungkin. Limosin seperti ini. Kalau ini bukan limosin murni karena kepalanya masih ada putih-putihnya. Mungkin yang ini Pak Bambang, ini adalah mungkin murni. Oh, dari tadi klannya kelihatan sekali, mungkin leher telinganya nih kecil gini seperti ini, masih garis keturunan limosinnya kental sekali. Terus ini apa? Lehernya agak keriting gitu. Seluruh kakinya juga merah coklat gitu Pak. Terus apa namanya, tanduknya enggak keluar? Tanduknya ya, tanduk itu kan variasi. Ada yang ini, kita biasanya di dunia peternakan teman-teman bilangnya sapi dugul gitu Pak. Tanpa tanduk. Ini tingginya berapa ini Pak? Ini kurang lebih 170 karena palung kita ini 140 ini Pak. 140-an. Kalau yang ini Pak? Sama Pak, rata-rata sama. Kita ke sana Pak. Di sini Pak, jadi dijelaskan ini. Nah ini Pak Bambang, ini ada saluran kita untuk menampung air kencing sama air bekas kotoran atau air bekas pencucian sapi-sapi tiap pagi. Terus di sana juga ada lubang pembuangan, semua lari ke bak kontrol ini ya. Di bawah ini ya nih? Ini pipa Pak, ini pipa ini.
Kalau ciri-ciri sapi yang bagus itu gimana, Pak? Katanya kakinya besar atau gimana? Apa seperti ini? Kalau rata-rata kalau limosin memang sapinya tidak terlalu besar. Kakinya itu? Ya, kaki belakang biasanya. Beda dengan yang simental, biasanya kakinya besar-besar, jadi kelihatan kokoh itu. Tulangnya lebih besar-besar. Ini sepertinya calon pembeli. Iya, Pak. Bisa setiap 1 minggu. Nah, ada pengunjungan ya. Iya. Nah. Kalau yang warna kepalanya warna putih nih, Pak. Nah, ini sebenarnya cenderung ke limosin tapi tidak ada crossnya, Pak. Sudah ada cross ini ya? Ada crossnya nih. Yang putih itu simental, bukan? Simental, iya, Pak. Simental ya. Nomor 13. Tapi dari segi segi daging sama ya, Pak? Sama, Pak. Dari segi daging sama. Ya, sama. Terus dari segi harga sama juga. Sama, Pak. Gitu ya. Karena harga kita itu mengacu ke berat badan, Pak. Ini deretan sapi-sapi sudah laku semua, Pak. Ini yang sistem timbangan kita. Ya, sudah laku semua. Teman-teman yang mau berkunjung bolehlah telepon dulu. Nomor teleponnya ada di kolom deskripsi. Nanti kita sertakan ya, Pak Yudi ya. Oke. Nomor WA-nya. Pak datang ke sini cari sapi ya, Pak? Iya. Iya. Tahu dari mana? Ya dari adik saya kemarin. Gitu ya. Tahun kemarin kita Sudah ambil di sini. Berarti kalau ke sini lagi berarti kemarin itu puas ya? Ya, dagingnya bagus. Dagingnya bagus ya. Kalau apa yang membuat Anda tertarik untuk membeli sapi di sini? Satu, perawatannya sangat bagus. Dengan jenis sapinya juga jenis yang bagus-bagus. Pelayanannya? Pelayanannya juga bagus.